Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, Mari akan bacakan bagaimana suasana asmaranya kamu untuk di sepanjang bulan Oktober 2024 ya. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan diri dia untuk di Oktober. Nah, jadi kalau Mari lihat ini bisa ya di beberapa masa rentang dari tanggal 1 hingga akhir bulan Oktober ini, kamunya bisa agak-agak ngerasa kesel gitu ya lihat si pasangannya kamu. Sepertinya perasaan cintanya kamu agaknya belum tumbuh atau telah berkurang dan cukup ekstrim berkurangnya di bulan Oktober. Jadi kayak bawaannya kamu itu tuh pengennya ngamuk aja, pengennya marah aja gitu. Kamunya seperti nggak percaya gitu ya sama si pasangannya kamu gitu. Walaupun misalnya kamu nanya sama dia, kamu lagi di mana? Dia entah itu jujur atau tidak jujur, katakanlah ya dia misalnya di banyak, oh lagi di kamar nih gitu ya, lagi bobok-bobok misalnya gitu. Tapi kamunya itu tuh bisa nggak yakin gitu. Kamu tetap punya penilaian sendiri tentang si pasanganmu. Kamu tetap punya pemikiran sendiri tentang si dia. Alah, nggak mungkin dia bobok-bobok di kamar. Paling-paling iya pun kalau dia bobok tapi di kamarnya orang. Nah kayak gitu ya. Jadi ada aja yang bikin kamu itu tuh merasa keki sama si pasangannya kamu ini. Gitu. Jadi kamu juga bisa agak lebih ceplas-ceplos gitu ngomong sama dia. Yakin kamunya lagi bobok-bobok di kamar. Nanti bilangnya di kamar. Padahal gitu-gitu. Jadi kayak yang bisa kamunya itu tuh tanpa entah kamu sadari atau enggak, kamunya memprovokasi gitu ya. Kamu memancing gitu. Kamu memancing adanya keributan antara kalian berdua gitu ya. Jadi kayaknya kamu nggak paham ya apa arti damai, apa itu kedamaian, apa itu ketenangan, nggak ada dalam kamusnya kamu. Bisa jadi begitu ya untuk di bulan Oktober ini. Kok rasa-rasanya ada ribut-ributnya, itu justru menyenangkan bagi kamu misalnya di sana ya. Jadi yang kamu lebih cepat gampang gitu menemukan ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat gitu ya. Dan bahkan kamu bisa agak-agaknya lumayan ekstrim tidak mampu untuk mentoleransi si pasangannya kamu. Katakanlah misalnya kamu chatting dia gitu ya, padahal dia menjawab chattingannya kamu hanya selang 1 menit, tapi kamu bisa nggak tenang gitu, kamu bisa marah gitu, kok jawab chatting aja pun lambatnya minta ampun, kamu ngapain gitu ya. Jadi kayak mau bawel aja gitu ya bawaannya kamu sama si pasangannya kamu, mentalnya kamu nggak tenang, perasaannya kamu lagi tidak bahagia gitu ya. Jadi yang kayak akhirnya dengan kondisi kamu yang seperti itu, ya bikin relationshipnya kalian berdua ini tuh perjalanannya agak-agak kurang oke, gitu loh, ya agak-agak kurang oke di sana. Jadi yang kayak kamu bisa gitu ya tanpa sadar kamu memancing keributan dengan pasanganmu, tapi akhirnya kamu overwhelming sendiri. Kamu akhirnya di situ tuh marah sendiri, kamu bisa lupa gitu. Kamu bisa lupa bahwa kamu yang duluan menghidupkan api gitu. Tapi begitu disamber sama pasangannya kamu kayak yang nganggep, wah ini orang ya cari perkara nih ya. Gitu. Wah dia cari perkara sama aku ya. Oh dia mau main-main sama aku ya gitu. Nah di situ ya. Jadi pasanganmu menjawab tantangan dari kamu ataupun tidak, sebenarnya itu sama aja ya, bagimu itu tuh sama aja menjengkelkannya gitu. Jadi ibaratnya semua yang dilakukan oleh pasanganmu ini tuh bisa salah aja di matanya kamu gitu ya. Posisinya dia ya harus menerima kalau kamu menganggap dia keliru kabeh sikapnya dia. Gitu ya. Memang di sini tuh Mari lihat dia cenderungnya itu tuh lebih kayak tenang gitu. Jadi walaupun kamu panas tapi dianya nggak panas gitu ya.
Dianya lebih banyak bawaannya itu tuh akan anteng aja menghadapi kamu. Nah di situ ya memang mungkin paling-paling dia akan melarikan dirinya dia dengan melakukan aktivitas apa gitu ya. Soalnya kalau lagi deket-deket sama kamu nanti untuk di bulan Oktober, bayannya 5 menit, berantemnya 50 menit. Kayak gitu ya. Jadi ya dia pun capek sendiri ya menghadapi situasi yang kayak gitu. Jadi dia udahlah mendingan aku diem aja, aku pergi aja, aku nggak memang dia nggak akan nyahutin kamu gitu ya, walaupun kamu ngebawelin dia tapi dia nggak yang kayak membalas gitu ya. Jadi apaan sih kamu ini, kok kamu nggak yakinan sama aku, kok kamu cemburuan terus, kok kamu memfitnah-fitnah aku. Nampaknya Mari dia boleh jadi nggak akan ngomong kayak gitu ya. Jadi yang kamu, sini kamu, ayo kita kalau nggak terang-terangan lah sini gitu ya. Misalnya kamu mancing lah gitu ya. Biar terjadi argumen antara kalian berdua ya, berbalas pantun antara kamu dengan pasanganmu ini. Tapi pasanganmu ini tuh nggak mau. Dia nggak mau berbalas pantun sama kamu. Kamu ribut di rumah, dia pergi gitu ya. Dia hidupin motornya gitu ya, dia nyalain motornya, bum-bum dia, ya udah dia pergi gitu. Sampai nanti dia kira-kira, oh ini udah tenang nih, Pak Isa sudah tenang nih di rumah. Nah udah kayak dia bisa mengira-ngira ya, kamu pasti sudah lumayan anteng, baru dia balik. Nah kira-kira gitu. Atau kalau misalnya kalian ini tuh masih pacaran gitu ya, kamu ngecerewetin si pasanganmu, ya si pasanganmu tuh ya pilih diam aja gitu ya. Jadi ya beruntung juga gitu loh ya sikap pasangannya kamu seperti ini. Jadi ya akhirnya nggak yang terjadi, namanya kalau orang lagi ngamuan terus ngomong itu tuh kan bisa ngomong itu tuh jadi sembarangan ya, yang akhirnya menghina misalnya kayak gitu ya. Nah di sini syukurlah si pasanganmu lebih akan cari aman ya, cari aman aja dari kamu gitu lah ya. Dia tidak mempersiapkan dirinya dia untuk menjadi lawan tempurnya kamu gitu. Lebih kayak nyari ketenangan aja ya si pasangannya kamu. Ya mungkin juga kamu punya alasan, karena ini bisa ada kamu sempat menduga ya si pasangannya kamu ini tuh kayaknya nyeleneh atau kayak gimana gitu ya. Ada kekeliruannya dia yang masih terngiang-ngiang gitu loh di kepalanya kamu. Jadi seperti agak sulit kamu ya untuk mempercayai tentang si pasangannya kamu ini. Jadi di sini tuh kamu ngamuk-ngamuknya bukan ngamuk-ngamuk karena kamu pure memang lagi sedeng aja gitu. Enggak ya. Tapi ya ada sesuatu di sana. Entah kamu salah paham atau ya kamu hanya sebatas karena teringat gitu ya, tertrigger karena teringat ada peristiwa di masa lalu yang bikin hatimu sakit, yang bikin hatimu pedih, yang akhirnya kamu jadi sulit untuk yakin kembali kepada pasangannya kamu ini gitu ya. Kamu belum menerima peristiwa itu dan belum melepaskan peristiwa itu, jadi masih kayak kekeliruan dia di masa lalu menjadi penilaiannya kamu tentang dia di bulan Oktober nanti. Nah kayak gitu ya. Jadi kayaknya kamu memang butuh untuk dibuat kembali percaya gitu ya. Kamu sebenarnya butuh untuk pasanganmu ini tuh ngobrol sama kamu, meyakinkan kamu agar kamu tenang, agar jiwamu menjadi damai gitu. Tapi ya kalau Marilah ternyata pasanganmu memang tidak memilih jalur itu menyelesaikan isu dalam hubungan kalian ya. Dia nggak mau terlalu banyak bercakap-cakap dengan kamu gitu loh. Ya jadi ya mungkin semakin dia diam, semakin dia memilih untuk hening, di situ tuh bisa jadi semakin resah kamunya. Semakin gak karu-karuan pikiranmu, perasaanmu semakin gak karu-karuan gitu loh. Ya, atau juga ya dia ngeri ya. Mau diajak ngobrol orang yang lagi ngamuk-ngamukan kayak kamu,
ini tuh bahaya gitu kan. Nah jadi kamu pengen mendengarkan, kamu pengen berbicara, tapi apa yang ingin kamu dengarkan dari pasanganmu tidak kunjung berbunyi. Apa yang ingin kamu bicarakan ke pasanganmu, boleh jadi si pasanganmu sedang tidak mempersiapkan diri untuk mendengarkan dirimu. Nah di situ jadinya kamu semakin gemes gitu loh ngelihat pasangannya kamu ini. Gitu ya. Kamu sebenarnya takut untuk ditinggalkan sama si pasanganmu. Kamu takut banget gitu ya. Jadi di sini tuh walaupun kamu bawel, bukan berarti hubungan kalian ceritanya berakhir gitu ya. Mungkin ya ancam-ancaman untuk berpisah ada, namanya orang lagi marahan gitu ya. Namun kalau mari lihat, kamunya nggak mau sebenarnya pisah dari pasangannya kamu ini. Mungkin ya karena keinginanmu nggak mau pisah, gambarannya kamu dengan dia masih akan berpuluh-puluh tahun lagi lamanya gitu ya. Jadi kamu nggak mau membiarkan ada yang tidak nyaman bagimu ketika ngejalani hubungan ini. Jadi kamu tuh kayak yang spontan gitu ya, kamu kayak yang ceplos-ceplos. Mari lihat, aku nggak senang kalau kamu begini, aku nggak suka kalau kamu begitu gitu. Jadi kamu kayak yang langsung aja ngomong sama pasangannya kamu ini gitu ya. Tapi ya mungkin caranya kamu menyampaikan itu tuh galak gitu loh. Ya galak. Atau kamu ingin menata dengan baik relationship-nya kalian memang agar bisa survive sampai berpuluh-puluh tahun lagi ke depan gitu ya. Jadi kamu gak bisa mentoleransi hal-hal kecil yang terjadi dalam relationship-nya kalian. Maunya kamu semuanya keadaan yang terjadi dalam hubungan kamu dengan si pasanganmu itu tuh sesuatu yang memang sudah kamu konsepkan, sesuatu yang memang yang kamu maui gitu loh ya. Ketika terjadi kejutan-kejutan dalam relationship-nya kamu sama pasanganmu, dalam artian kejutan yang bikin kamu tidak bahagia, kamu langsung panik di situ. Kamu langsung resah, kamu langsung gelisah gitu. Kamu langsung bawaannya marah gitu loh, ya. Di situ. Kamu takut akan terjadi problem dengan hubungan kalian di mana problem ini sesuatu yang tidak sanggup untuk kamu beresin, tidak sanggup untuk kamu selesaiin gitu loh. Nah, jadi di situ kamu agak bawel-bawel juga ya, nampaknya begitu alasannya kamu bawel-bawel ini gitu ya. Di situ. Atau ya tadi karena ngerinya kamu akan berpisah sama si pasanganmu, apalagi si pasanganmu bawaannya anteng-anteng aja di sini, jangan-jangan seperti sikap yang kamu tangkep ya, sikap pasanganmu ini memvalidasi gitu loh. Ketakutannya kamu, udah nih nanti dia bakalan ninggalin aku nih. Dia udah cuekin aku, habis dari cuekin aku, mengabaikan aku dan kemudian meninggalkan aku. Gitu-gitu. Jadi di situ tuh makin panik kamu. Makin gelisah dirimu. Jadi makin galak kamu jadinya. Gitu lah. Kamu mungkin mau menekan mentalnya pasanganmu ini, dia nggak boleh bercerai dari kamu, dia nggak boleh mendapatkan kebahagiaan dirinya dia tanpa dirimu, ya. Kamu menekan dia untuk tidak melakukan hal itu, tapi semakin kamu menekan si pasangannya kamu ini, semakin nggak karu-karuan ya relationship-nya kalian berdua. Jadi kayaknya kamu butuh tenang di situ ya, Pisces ya. Kamu sangat amat butuh ketenangan. Karena semakin kamu panik, semakin kamu resah, gelisah, semakin nyata ketakutan-ketakutannya kamu tentang hubungan kalian. Gitu loh. Jadi makin gak enak gitu ya. Jadi makin gak enak relationship ini, makin gak nyaman. Jadinya kamunya gak nyaman, pasangannya kamu juga demikian gitu loh. Ya. Jadi jangan sempet pasanganmu akhirnya memikirkan ulang, mempertimbangkan ulang tentang statusmu dan statusnya dia. Gitu loh. Kamu takut berpisah, tapi tanpa kamu sadari, kamu bisa ngasih alasan untuk terjadi perpisahan.
antara kalian berdua gitu ya. Ya, ya seperti itu ya. Jadi yang kayak ya kalau memang dia pernah melakukan kesalahan dalam hubungan kalian dan kesalahan itu yang bolak-balik kamu ungkit-ungkit, bolak-balik kamu ingat-ingat, menjadi kamu biarkan hal itu tuh menjadi rule-nya kamu dalam bersikap di hubungannya kamu dengan si pasangannya kamu ini. Waduh, itu tuh memang bikin relationship itu tuh berkemungkinan membara saja gitu ya. Wah, dia nggak pantas itu dibaik-baikin, nggak pantas dia diomongin bagus-bagus. Lah orang dia tegaan kemarin sama aku gitu-gitu ya. Jadi semakin rumit nanti keadaan hubungan kalian ini. Dan kamu bisa salah-salah paham ya. Pasanganmu ini tuh ngomongnya apa, kamu mendefinisikan apa gitu ya di sana. Dan ketika kamu juga ngomong sama pasangannya kamu hati-hati ya, karena omongannya kamu bisa ngelantur ke sana ke sini gitu loh. Maksudnya kamu mau menyampaikan A tapi terlalu laju, jadi bisa entah apa-apa yang kamu omongin sama pasangannya kamu. Akhirnya maksud dan tujuannya kamu akhirnya jadi tidak terdeliverkan dengan baik, tidak terpahami dengan baik sama si pasangannya kamu ini. Dan akhirnya kamu bisa jadi jengkel sendiri lagi gitu loh. Ya, jadi masalah komunikasi adalah isunya kamu Pisces untuk di bulan Oktober gitu. Ya, untuk di bulan Oktober. Gitu. Kalau hubungan akan bisa berlanjut ya jika seseorang pernah melakukan kekeliruan ketika seseorang melakukan kesalahan ya, dalam artian ya mungkin di kasusnya kamu ini tuh ya si pasangannya kamu melakukan kekeliruan dan kesalahan gitu ya, sepanjang kamu belum bisa memaafkan kekeliruan dan kesalahannya dia, sulit itu untuk menjadi langgeng, menjadi harmonis, menjadi tenang. Relationship itu tuh akan sulit gitu ya. Bisa panjang sebuah relationship apabila ada penerimaan dan melepaskan maaf di dalamnya. Nah seperti itu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo. Ada energi dari Libra di sana, ada energi dari Virgo di situ ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.